Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan, karena setiap orang perlu belajar dan mendalami ilmu agar dapat membangun negaranya menjadi negara yang maju. Saat ini, gelar pendidikan memang mempengaruhi peluang karir seseorang. Namun, gelar akademik saja tidak cukup. Diperlukan juga karakter yang baik. Karakter pribadi yang baik akan menambah nilai pada gelar akademik yang dimiliki. Sayangnya, proses pendidikan masih banyak berfokus pada aspek kognitif dibandingkan aspek psikomotor. Banyak guru yang menjadikan proses belajar mengajar sebagai formalitas tanpa memperhatikan perkembangan karakter masing-masing murid. Jarang ditemukan guru yang mengajarkan etika dan nilai karakter kepada muridnya. Bagi banyak orang, guru hanyalah pekerjaan tanpa tanggung jawab untuk membentuk karakter anak. Sekolah adalah lembaga akademik dengan misi menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian, kemandirian, keterampilan, bersosial, dan berkarakter. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sekolah merancang berbagai program pembinaan karakter. Istilah karakter dalam konteks pendidikan pertama kali diperkenalkan oleh pedagogik asal Jerman F.W. Forster pada abad ke-18. Secara bahasa, karakter adalah kebiasaan atau tabiat seseorang. Sementara menurut psikolog, karakter adalah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan individu. Konsep dasar pendidikan karakter menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan, mengembangkan kebiasaan baik sejak dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Mendorong pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Menciptakan lingkungan belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Prinsip pendidikan karakter ini merekomendasikan 11 prinsip, yaitu mengedepankan nilai etika tingkah laku sebagai basic karakter, mengajarkan karakter secara menyeluruh termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku, menggunakan pendekatan yang proaktif dalam membangun karakter, menciptakan komunitas sekolah yang peduli akan akhlak karakter para peserta didiknya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku baik, menerapkan kurikulum yang bermakna dan berharga sebagai karakter peserta didik, membangun motivasi diri dari dalam diri setiap peserta didik, melibatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajar, menumbuhkan kepemimpinan moral di sekolah, mengajak keluarga dan masyarakat berperan dalam pendidikan karakter. Peran pendidikan dalam penanaman karakter. Yang pertama, membina sifat-sifat positif seperti jujur, cerdas, dan peduli. Mengubah kebiasaan buruk secara bertahap. Membentuk karakter yang terwujud dalam sikap dan tindakan terpuji. Nilai-nilai karakter ini bisa diimplementasikan sebagai budaya sekolah. Sekolah layaknya taman yang subur adalah tempat menanam benih-benih nilai positif dengan menanamkan karakter seperti peduli, jujur, dan tanggung jawab
Anak-anak akan lebih menghargai setiap ide dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Pendidikan karakter yang diterapkan dengan baik akan menciptakan pribadi yang baik. Tanggung jawab ini tidak hanya pada guru, tetapi juga seluruh pihak untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Di mana tujuan pendidikan karakter bangsa yaitu mengembangkan potensi efektif murid sebagai warga negara yang berbudaya dan berkarakter. Kemudian mengembangkan kebiasaan dan perilaku positif yang sesuai dengan nilai universal. Selain itu juga tujuan pendidikan karakter menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai generasi penerus. Dan yang selanjutnya, tujuan dari pendidikan karakter bangsa adalah mengembangkan kemampuan peserta didik sebagai atau menjadi manusia yang mandiri dan berwawasan kebangsaan. Ya. Dan ternyata karakter ini dimulai dari pendidikan yang paling dasar, yaitu pendidikan keluarga. Kemudian pendidikan di sekolah dan pendidikan di masyarakat. Tipologi pendidikan ini sesuai dengan amanah Ki Hajar Dewantara harus dijalankan, harus bersinergi, harus berkolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karena untuk mendidik sebuah kebiasaan yang luar biasa itu harus ditanamkan dari sejak dini, bahkan dari sejak ibu di dalam kandungan. Karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan baik sudah diterapkan oleh orang tuanya sejak anak di dalam kandungan. Dan kebiasaan ini ketika lahir seorang anak ke dunia, maka anak akan bertarung dengan kebiasaan-kebiasaan yang jelek di lingkungannya, sehingga perlu pembiasaan dan dipaksakan oleh anak dari sejak dini. Contoh yang paling sederhana adalah bangun pagi atau bangun kalau di agama yang kami anut, atau bangun sebelum adzan subuh sudah ditanamkan oleh para orang tua terdahulu. Bagus sekali untuk kecerdasan anak, untuk perilaku anak, untuk kebiasaan anak. Ketika anak sudah mulai bangun sebelum adzan subuh, maka anak itu akan mudah sekali melaksanakan hal-hal yang baik. Apalagi kalau bangun sebelum adzan subuhnya sudah dimulai dengan minum air, kemudian dilanjut dengan mandi sebelum adzan subuh, maka badannya akan sehat, segar, bugar, dan bisa melaksanakan aktivitas di hari-harinya. Jika anak sudah bisa melawan kebiasaan buruk dalam dirinya, bisa dipastikan anak tersebut akan terhindar dari yang namanya sifat malas. Karena malas ini akan menggerogoti manusia yang banyak segalanya, punya ilmu, punya harta, dan lain sebagainya. Kalau malas yang berkepanjangan sudah ada di dalam dirinya, maka akan habis semuanya. Apalagi bagi seseorang yang tidak punya ilmu, wawasan, dan harta, matilah sudah jika rasa malas sudah datang pada dirinya. Dan ternyata malas ini akan hilang dari dalam diri ketika mempunyai cita-cita yang kuat, mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai kemauan yang
kuat. Karena sejatinya bahwa murid itu berasal dari aroda yuridu irodatan bahwa muridun, yang artinya seseorang yang mempunyai maksud, seseorang yang mempunyai tujuan, seseorang yang mempunyai keinginan, seseorang yang mempunyai himmatul aliyah. Ya, keinginan, cita-cita yang kuat, itulah sejatinya murid. Karena murid asal katanya dari seseorang yang mempunyai keinginan. Jika siswa atau peserta didik tidak jadi murid, alias tidak jadi seseorang yang menginginkan keinginan yang kuat, tidak memiliki keinginan yang kuat, tentulah itu bukan jadi murid atau murid jadi. Bahkan nanti akan jadi murid jadi-jadian.